Bayangin, kamu lagi asyik nyusur jalan setapak di tengah hutan. Udara lembab, suara jangkrik ngeset beatnya sendiri. Tiba-tiba muncul bau mawar super wangi. Padahal sekitar situ cuma ada semak belukar. Iseng menyorot dengan senter HP, kamu nggak sengaja menangkap siluet atau cahaya kotak kristal di balik rimbunnya dedaunan. Lengkap dengan pasar yang gemerlap dan sosok-sosok kecil berpakaian sutra. Otomatis, langsung deh yang kamu pikirin. Wah, ini pasti orang bunian. Nah, seketika di detik itu juga, otakmu otomatis ingat cerita nenek atau orang tuamu tentang makhluk halus yang tinggal di dimensi sebelah. Tapi, yuk kita gali lebih dalam lagi. Kalau kita tarik benang ini sampai ke Alkitab, apakah dunia paralel orang bunian bisa nyambung sama ajaran kitab suci? Atau justru keduanya bertabrakan? Mari kita buka pintu berkat hari ini, karena di balik setiap pintu ada berkat yang menanti. Kisah yang menyebar dari Sabang sampai Merauke punya satu benang merah. Orang bunian itu manusia versi 2.0 yang hidup di alam mirroring alam kita ini. Mereka punya struktur sosial lengkap. Raja, ratu, tukang kebun, bahkan yang ngurus pajak. Kadang mereka mampir ke rumah manusia tengah malam cuma meminjam garam, terus ninggalin sebungkus emas. By the way, kalau ada di antara kamu yang mengetahui atau punya pengalaman tentang ini, share cerita kamu di kolom komentar ya. Nah, Sobat Pintu Berkat, 3 poin gak pernah absen di dalam setiap cerita. Pertama, mereka tersembunyi secara fisik. Bisa jadi di balik pohon raksasa, di dalam goa, atau di balik kabut tebal di puncak gunung. Kedua, waktu di alam mereka berjalan berbeda. Sehari di sana bisa setahun di sini. Inilah yang membuat kisah penculikan selalu berakhir tragis. Saat korban berhasil pulang, kampungnya sudah jadi museum. Ketiga, kontrak sosial tak tertulis. Hormati batas mereka, maka nanti dikasih rejeki. Kalau melanggar, siap-siap menanggung kutukan atau penyakit aneh turun-temurun. Secara psikologi, cerita ini jadi reminder kolektif. Jaga kelestarian alam, jangan rusak hutan, jangan rusak norma, jangan rusak harmoni sosial. Tapi intinya, mereka tinggal di dimensi fisik yang sejajar atau paralel dengan kita. Bukan hantu ngefloat atau melayang, tapi makhluk yang bisa juga berkeringat. Dan mereka punya akses 2 arah. Kamu bisa ke sana. Mereka juga bisa ke kafe di bawah apartemenmu kalau lagi suntuk. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Alkitab memperkenalkan 2 skuad atau kube besar makhluk tak kasat mata. Tim A, para malaikat, makhluk ciptaan Tuhan yang bertugas menyampaikan pesan, melindungi umatnya, dan menjalankan penghakiman atau eksekusi hukuman. Tim B, roh jahat, dulunya malaikat, terus jatuh karena pemberontakan. Sekarang jadi iblis dan setan yang pekerjaannya menyesatkan manusia. Bedanya, mereka nggak nongkrong atau tinggal di dimensi fisik paralel kayak konsep orang bunian. Mereka di sorga dan neraka. Ini bukan soal koordinat geografis, melainkan soal posisi rohani, ketaatan melawan pemberontakan. Efesus 6 ayat 12 mengingatkan kita, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Intinya, duelnya di ranah roh, spiritual, bukan di ranah fisik yang bisa dijangkau indera. Interaksi manusia dengan dunia roh punya 3 jalur utama. Lewat doa, seperti saat Daniel berdoa dan malaikat Gabriel datang. Kedua, lewat mimpi, seperti Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Atau yang ketiga, lewat konfrontasi langsung, seperti Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gadara. Semuanya selalu bermuara ke relasi vertikal antara manusia dengan Allah.
bukan soal kerjasama dagang antar dimensi. Orang bunian sama-sama nggak kelihatan. Cek. Dunia roh Alkitab juga nggak kelihatan. Cek. Bisa pengaruhi manusia? Double cek. Tapi kesamaannya hanya sampai di situ. Pertama, asal-usul. Orang bunian nggak pernah disebut sebagai ciptaan Tuhan. Mereka adalah produk cerita rakyat yang berkembang seiring waktu. Sebaliknya malaikat dan iblis sudah ada sebelum bumi diciptakan. Kedua, tujuan hidup. Orang bunian punya agenda sendiri yang seringkali ambigu. Kadang baik, kadang jahat, tergantung mood. Mau nikahin manusia? Boleh. Mau culik bayi? Monggo. Bagi malaikat, hal itu terlarang. Lihat Yudas 1 ayat 6-7. Tugas mereka jelas, memuliakan Tuhan dan melayani umat pilihannya. Ketiga, akses masuk. Orang bunian punya pintu tersembunyi atau pintu gaib di lokasi-lokasi tertentu seperti di hutan, pantai, persimpangan jalan yang konon bisa dibuka dengan ritual atau mantra, permen karet yang dilumat, atau kain kuning digulung di kepala. Dunia roh dalam Alkitab nggak butuh GPS mistik. Kamu cukup berlutut dan berdoa serta iman kepada Allah. Roh Kudus akan turun, atau sebaliknya, roh jahat muncul melalui celah dosa yang kita buka. Alkitab memberikan dua pendekatan. Pertama, melalui hukum tertinggi. Imamat 19 ayat 31 yang secara tegas melarang manusia berhubungan sama roh orang mati dan peramal. Jadi semua bentuk konsultasi dengan makhluk gaib, termasuk nanya nomor togel ke orang bunian, adalah sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan. Kedua, pengudusan narasi. Rasul Paulus di Athena tidak langsung menyalahkan penyembahan berhala atau altar kepada Allah yang tidak dikenal. Sebaliknya ia memakai itu sebagai titik pijak untuk memperkenalkan Allah yang sejati. Kita pun bisa menggunakan topik orang bunian buat ngobrol dan memulai percakapan. Kalau kamu percaya ada makhluk tak terlihat, Alkitab juga mengakuinya. Mau tahu bedanya? Catatan pentingnya nih, Alkitab nggak pernah menggunakan istilah dimensi atau multiverse. Dunia roh bersifat hierarkis, surga di atas, bumi di tengah, neraka di bawah. Tapi semua di bawah pengawas atau kedaulatan satu Allah. Gagasan soal dunia atau kerajaan paralel yang independen dari Tuhan langsung buyar, rontok di hadapan Alkitab. Pernah terjadi tahun 2018, seorang perempuan di Sumatera Utara mengaku diculik orang bunian selama seminggu. Saat kembali, ia membawa luka kayak bekas tusukan jarum dan bercerita tentang kerajaan kaca di balik bukit. Dilihat lewat lensa Alkitab, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebuah ilusi yang diperkuat oleh kelelahan, kondisi psikologis, atau bahkan hipnosis atau gangguan mental. Markus 5 ayat 1-20 mencatat bagaimana orang yang dirasuki roh jahat menunjukkan gejala fisik yang ekstrim seperti menyakiti diri sendiri dan berteriak-teriak. Kemungkinan kedua, sebuah pengalaman spiritual nyata, tapi pelakunya bukanlah orang bunian dari cerita rakyat, melainkan roh jahat yang pakai topeng budaya biar lebih mudah diterima. 2 Korintus 11 ayat 14-15 menyatakan bahwa iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kerajaan kaca yang megah itu bisa jadi merupakan jebakan iblis yang keren di luar, namun tujuannya menjauhkan kamu dari firman Tuhan. Tindakan yang tepat bukanlah membawa kamera termal ke hutan, melainkan segera berdoa, mencari bimbingan rohani dari pendeta atau gembala sidang, dan memperkuat iman melalui pemuritan yang sehat. Nah Sobat Pintu Berkat, mari sekarang kita masuk ke bagaimana seorang Kristen menyikapi mitos populer. Pertama, jangan meremehkan. Anak muda sekarang lebih demen baca komik The Mythman ketimbang Injil. Bagi sebagian orang, mitos adalah pintu masuk untuk melihat hal-hal spiritual. Sebagaimana Paulus menggunakan altar Allah yang tidak dikenal sebagai jembatan, kita bisa memasuki mitos orang bunian untuk membuka obrolan. Wah, kalau begitu kamu ternyata juga percaya ada makhluk tak terlihat ya? Nah, Alkitab juga percaya. Mau dengar dan tahu bedanya? Kedua, tetaplah berpegang sama otoritas Alkitab.
Tujuan kita bukan menyelamatkan orang bunian, melainkan menolong orang-orang yang mungkin terpengaruh oleh cerita tersebut. Gunakan pendekatan yang empatik. Kalau kamu pernah ngerasa dilirik pas lewat hutan, kamu nggak sendirian. Kalau kamu pernah merasa takut saat melewati tempat sepi, kamu juga nggak sendirian. Alkitab juga ngakuin adanya kekuatan yang nggak kelihatan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Ketiga, bangun komunitas yang kuat mental dan spiritual. Banyak kasus pengalaman mistik berakhir tragis karena korban nggak punya tempat aman untuk bercerita. Gereja lokal bisa menjadi tempat untuk mendoakan, mendampingi secara psikologis, dan mengajarkan identitas baru di dalam Kristus. Nah Sobat Pintu Berkat, kalau kamu sadar bahwa cerita rakyat bisa menjadi awal dari percakapan iman yang mendalam, subscribe sekarang. Di video selanjutnya, kita akan membahas apakah konsep dukun dan orang pintar sejalan atau enggaknya sama Alkitab. Jadi Sobat Pintu Berkat, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah dunia paralel orang bunian bisa sejalan sama Alkitab? Jawabannya tegas, tidak bisa. Walaupun keduanya ngakuin realitas tak kasat mata, titik temunya cuma di tak kasat mata doang. Asal usul, tujuan, moralitas, dan cara interaksinya semua beda banget. Orang bunian adalah produk budaya yang indah tapi rapuh, cermin rasa takut dan harapan manusia. Sementara itu, dunia roh dalam Alkitab adalah realitas yang berpusat pada Kristus. Para malaikatnya membawa kabar baik, sementara para iblis mengetes iman orang percaya. Jadi kalau kamu bertemu orang yang cerita pengalaman sama makhluk halus, jangan langsung bilang hoax dan menolaknya. Dengarkan ceritanya dulu, lalu arahkan percakapan kepada Kristus, satu-satunya jalan menuju dunia roh yang aman dan benar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau video ini membuka wawasan baru kamu, share ke grup WA orang tua kamu atau orang-orang terdekatmu. Biar mereka tahu kalau cerita hantu nggak lagi sekadar hiburan, tapi merupakan jembatan buat ngomongin Kristus. Silakan like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.